Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 198, hadis nomor 478. 198, hadis nomor 478. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ati, siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, dan imam sedang berkhutbah, fahuwa, maka dia kama salil himari, seperti perumpamaan keledai, yahmilu asfaro, yang memanggul kitab. Maksudnya bodoh, tolol. Masa ketika ada imam khutbah malah ngobrol, tidak beradab alias biadab. Ini berarti dosa Pak ya. Kalau Nabi menyebutkan dengan misli yang buruk berarti dosa. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang berkata kepadanya ansit, diam kamu. Misalkan si A si B ngobrol, si C teh dicarek, diam kamu jangan ngobrol. Itu yang menyuruh diamnya saja. Laisat lahu jum'atun, tidak ada pahala Jumat bagi dia. Yang berwenang menegur hanya imam, ya. Makanya di beberapa tempat yang masjidnya kurang khidmat, biasanya masjid yang kecil barudakna loba, tuh saya sering marah dulu, ya. Karena berhak, daripada bapak-bapak terpancing marah, bapak-bapak jadi hilang pahala Jumat. Apa hikmahnya? Hikmahnya dalam situasi banyak orang itu, kalau ada keinginan menegur, jadi gandeng kuno negur gitu. Jadi tidak khidmat karena banyak yang menegur. Jadi orang yang menegur udahlah diam. Karena dengan ada teguran teh jadi lebih gandeng gitu, bukan malah lebih diam, ya. Malah bisa jadi silang pendapat, jadi perdebatan, silat lidah, ya. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Hadis ini menafsirkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim yang marfu' dari Nabi. Idza qulta, langsung ke hadis bawahnya, li sahibika, apabila kamu berkata kepada temanmu ansit, diam, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, dan imam sedang khutbah, faqad laghauta, maka sungguh kamu telah lago. Lagu itu lagun itu sia-sia, tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud lagun di sana dijelaskan di hadis sebelumnya, hilang pahala Jumatnya. Maka dari itu jangan menegur dan jangan ngobrol. Yang ngobrol berdosa, bukan hilang lagi pahala Jumatnya, bahkan berdosa. Kalau yang negur tidak berdosa, cuma hilang pahala Jumatnya. Kalau yang ngobrol mah ya hilang pahala Jumat, ya berdosa. Ini menunjukkan seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa bapak-bapak itu ketika mendengar khutbah Jumat itu sama dengan sholat, nggak boleh ngobrol. Negor lagi nggak boleh. Boleh nggak saya ketika sholat kamu diam? Nggak boleh.
Udah aja ya, khusyuk pada bacaan. Kalau khutbah, kalau Jumatan khusyuk menyimak khutbah Jumat, abaikan yang lainnya ya. Perihal imam yang menegur makmumah, nah nanti dijelaskan di hadis berikutnya ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol dakhala rajulun yaumal jumu'ah, ada seseorang masuk pada hari Jumat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Orang itu masuk lalu duduk, faqala, lalu Nabi berkata, "Shallaita, hei kamu sudah sholat belum?" Ini juga saya kadang tidak mengamalkannya karena takut hilang konsentrasi ya. Kerceramah anu kaburangan diuk, kalau mau menegur dulu kadang jadi hilang konsentrasi. Tapi sunahnya begitu. Kalau ada yang masuk masjid meski sedang khutbah, dia duduk terus ditegur, "Kamu belum sholat?" Dia menjawab, "La, belum." Qala, kata Nabi, "Kum fasolli rakaataini." Bangun, sholat dulu 2 rakaat ya. Nah ini jadi dalil imam mah boleh negur, dan hanya imam yang boleh negur. Makmum kalau ditanya oleh imam boleh menjawab, tapi kalau tidak itu nggak boleh ya. Jadi masuknya kategori lagho kalau bukan ditanya oleh imam. Sholat apa yang dimaksud? Para ulama sepakat ini sholat tahiyatul masjid ya, meski ada sebagian yang memahami ini sholat qobla Jumat. Nggak ada ya. Kalau ada sholat qobla Jumat pasti di hadis-hadis Rawatib ada disebutkan qobla Jumat mah etawe intidor, menunggu imam naik mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar ceramah, nggak ada lagi sholat qobla Jumat ya. Jadi ini dalil bahwa sholat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Sebagian ulama bahkan menyebutkannya wajib. Kenapa? Karena Nabi sedang khutbah saja menghentikan khutbahnya. Orang yang kesiangan dan harus menyimak khutbah pun, harus menyimak khutbah. Untuk tahiyatul masjid mah biar tidak menyimak khutbah, tahiyatul masjid dulu. Dan sekelas Jumatan saja begini, apalagi di majelis-majelis lainnya di bawah Jumatan yang boleh ngobrol, tidak membatalkan majelisnya gitu. Nah kalau Jumatan saja begini, berarti di luar Jumatan pun sama. Jadi bapak-bapak yang datang ke satu majelis terlambat, biasakan sholat tahiyatul masjid dulu kalau di masjid, kapanpun ya. Atau bapak-bapak datang sebelum majelis dimulai, sholat tahiyatul masjid dulu. Terlambat pun sholat tahiyatul masjid dulu. Dan silahkan saling menegur, "Pak udah sholat belum?" Sholat dulu. Ini sunnah Nabi dalam hadis ini. Kemudian berikutnya ini tentang surat yang Nabi baca ketika Jumatan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jumu'ah suratal jumu'ah wal munafiqin. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya bukan selalu, pernah membaca dalam sholat Jumat surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Al-Jumu'ah apa? 1 halaman saparapat. Al-Munafikun sama 1 halaman setengah. Tah kitu kadar bacaan dalam sholat Jumat teh. Jadi kalau nanti saya di sini ya duka iraha tahun depan mungkin ya. Saya di sini baca rakaat pertama Al-Jumu'ah, lalu rakaat kedua Al-Munafikun. Bapak-bapak jangan protes nih jamaah ahli ngaji. Kalau yang lain protes, bapak-bapak bela saya. Itu sunnah gitu. Ini ada hadisnya, ya. Masa kita tahu hadis nggak diamalkan, ya? Cenah siap-siap aja. Pernah
pernah ya. Kalau perbuatan itu bukan selalu, pernah. Atau boleh disebut, diterjemahkan sering, tapi bukan berarti selamanya. Cukup sering Nabi sholat Jumat baca Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Kemudian masih dalam riwayat Muslim, walahu anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an, dari An-Nu'man bin Bashir qala kana yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah. Nabi membaca dalam sholat Id dan sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la, yang keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini seimbang kan? Sabbihis 3/4 halaman, hal ataka 3/4 halaman. Nah segitu kadar bacaan sholat Jumat Nabi yang pendeknya. Yang panjangnya tadi sehalaman lebih ya. Yang pendeknya standar Sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bapak-bapak, dalam kitab Zadul Ma'ad beliau menginventarisir hadis-hadis yang menjelaskan bacaan Nabi dalam sholat Jumat. Itu beliau menyimpulkan seputar akidah ya. Tidak seputar hukum, tidak seputar kisah, tapi yang terkait akidah. Ini Al-Jumu'ah kan, khususnya tentang sholat Jumat. Al-Munafikun tentang akidah munafik. Sabisnya tentang tasbih. Halata kadithul ghasyiyah seputar kiamat ya. Saya pun sering pilih-pilih ya. Contoh pas bagian Al-Maidah. Al-Maidah itu kan ayat-ayat ahkam semua. Ada ayat tentang kiamatnya, tentang hari akhirnya. Saya sengaja ngacolok dulu, pilih ayat-ayat seputar kiamat, seputar akidah gitu. Itu sunnah. Meski kalaupun imam baca ayat manapun, mau seputar ahkam, mau seputar kisah, sah sholatnya. Cuma lebih mirip dengan Nabi itu lebih baik. Kemudian dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Tsumma rakhasa fil Jumu'ah. Kemudian memberikan rukhsah dalam Jumat. Maksudnya salat Idnya bertepatan dengan hari Jumat. Tsumma qala, kata Nabi, man syaa an yusolliya fal yusolli. Siapa yang mau sholat Jumat silakan sholat. Jadi status Jumatnya tidak wajib, sunat, boleh ditinggalkan. Tapi dalam riwayat lain kata Nabi, wa inna mujammi'un, tapi kami akan tetap Jumatan. Kami akan tetap mengadakan Jumatan. Cuma kalaupun anda tidak Jumatan, kata Nabi, silahkan. Ya, ini jadi dalil orang yang pagi harinya sholat Id, maka siang harinya pas Jumatan boleh tidak Jumatan. Tapi kalau yang paginya tidak sholat Id mah tetap wajib. Yang kemudian jadi ikhtilaf, kalau tidak Jumatan apakah sholat duhur atau tidak ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada sholat duhur karena tidak ada syariat sholat duhur, yang ada syariat Jumatan saja. Jadi kalau tidak Jumatan ya udah tidak usah sholat. Tapi pendapat itu sedikit rentan hemat saya, mohon maaf. Kenapa? Karena faktanya di hadis Athar Ibnu Zubair ketika beliau jadi gubernur di Makkah, lalu Jumatannya beliau tidak Jumatan, jamaahnya fasollaina wuhdanan, kami sholat masing-masing. Kalau sholat masing-masing berarti sholat duhur, tidak sholat Jumatan. Kalau Jumatan pasti berjamaah, bersatu lagi di satu tempat, nanti pas sewang-sewang. Dan Ibnu Zubair tidak keluar sampai sholat asar. Ketika ditanyakan ke Ibnu Abbas, bagaimana itu Ibnu Zubair? Kata Ibnu Abbas, sesuai sunnah, boleh. Ya boleh imam tidak keluar Jumatan, tidak sholat Jumatan, karena pagi harinya sudah sholat Id.
Nah, yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan tidak ada sholat duhur kalau tidak Jumatan, itu cenah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair tidak sholat sampai sholat asar. Padahal nggak ada kata-kata tidak sholat duhur. Cuma tidak diketahui kan di rumahnya. Apakah Ibnu Zubair tidak Jumatan itu otomatis tidak sholat duhur? Nggak ada keterangan. Sangat mungkin Ibnu Zubair sholat duhur di rumahnya. Terlebih yang jelasnya itu jamaah Ibnu Zubair di Makkah, mereka sholat fasollaina wuhdanan, sholat duhur. Dan kalau itu bid'ah, pasti Ibnu Abbas marah. Kenapa itu sholat duhur? Nggak ada sholat duhur, langsung aja sholat asar. Ibnu Abbas tidak marah, menunjukkan persetujuannya. Jadi yang aman, sholat itu 5 waktu, yang nggak boleh dihilangkan. Jadi kalau sholat Jumat tidak, kembali ke hukum asalnya, yaitu sholat duhur. Ya, sama dengan musafir, orang sakit, ya. Kalau tidak Jumatan maka sholat duhur. Bahkan bapak-bapak yang tidak keburu berjamaah, masa mau Jumatan sendiri, ya. Pas datang ke sini udah bubar, lari ke masjid lain juga sudah bubar, maka wajib sholat duhur. Ya, jadi tidak hilang kewajiban sholat 5 waktu itu, tidak jadi 4 waktu. Itu hemat saya, dan yang saya baca itu jumhur ulama berpendapat demikian. Ya, termasuk guru saya Ustaz Aceh Jakaria pun mengatakan demikian. Jadi bapak-bapak kalau kebetulan sholat Id bertepatan dengan sholat Jumat, lalu bapak-bapak sholat Id di pagi harinya, lalu pas Jumatannya kagok bau daging, ya kalau Idul Adha dek mani dek salinte kagok, tapi kalau sholat duhur kan bisa. Maka bapak-bapak yang tidak sholat Jumatan itu sebaiknya ada sholat duhur. Saya bilang sebaiknya sedikit menghargai. Kalau saya seharusnya dan semestinya mengamalkan sholat duhur, tidak meninggalkan sholat sama sekali, harus ada sholat duhur. Tapi bagi bapak-bapak yang tidak sholat Id di pagi harinya, ya tetap wajib sholat Jumat. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ah, apabila salah seorang di antara kamu sholat Jumat, fal yusolli ba'daha arba'an, maka sholatlah sesudahnya 4 rakaat. Di hadis sholat rawatib yang dulu di bab sholat sunat, kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah melewatkan 2 rakaat pada Jumat. Di sini Nabi memerintahkan sholat pada Jumat 4 rakaat. Jadi artinya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Boleh juga istinbatnya begini, kalau bagi imam Nabi 2 rakaat, bagi makmum, bagi para sahabat sebaiknya 4 rakaat. 4 rakaat itu 2-2 atau 1 kali salam, kembali ke dalil umum, boleh 2-2, boleh 1 kali salam, ya. Dalil umumnya kan sholatul laili wal nahar masna masna. Boleh juga karena Nabi langsung arba'an, 1 kali salam, ya. Saya sendiri sebagai imam seseringnya 2 rakaat, dan selalu 2 rakaat, karena 2 rakaat saya kayaknya masih paling lama. Bisa keseleun Pak nya DKM nu bade masihan amplop, bisa keseleun, kesel jangan ada gon usah dilatih sholat. 2 rakaat saja udah lama gitu, apalagi kalau 4 rakaat khawatir, ya. Tapi enggak begitu juga, pokoknya ya saya merasa 2 rakaat pun sudah lama, ya. Apalagi 4 rakaat. Dan kembalinya ke hadis yang Ibnu Umar yang dulu,
Nabi pun yang merutinkannya beliau 2 rakaat pada Jumat. Kemudian berikutnya dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu an anna Muawiyah radhiyallahu an qala lahu. Ini ada yang diringkas ya, kejadiannya Sa'id bin Yazid sholat dengan Muawiyah di satu tempat, disebutnya Maksurah. Maksurah itu istana kecil tapi di dalam masjid. Kenapa Muawiyah begitu? Karena takut dengan orang yang menyerangnya. Kan dulu Khawarij itu menyerang Ali dan menyerang Muawiyah. Cuma kalau Muawiyah terselamatkan, kalau Ali tidak terselamatkan ketika sholat itu. Karena takut itu maka Muawiyah kalau di masjid itu khusus menaik nama ya ring hiji ring dua. Jokowi mah pan dekitunya paling ring hiji ring duana di luar masjid. Ya. Kalau Muawiyah mah di dalam masjid. Nah, Sa'id bin Yazid pernah ketika sholat di belakang Muawiyah, Muawiyah kan imam. Khalifah itu pasti jadi imam. Ya. Beres sholat Jumat, wiridan, dia sholat di tempat yang sama. Jadi kalau dia sholat Jumatan di sini, sholat sunatnya juga di sana. Nah, Muawiyah berkata begini, idza shallaital jumu'ah, kalau kamu sholat Jumat, fala tasilha bisolah, jangan menyambungnya lagi dengan sholat di tempat yang sama, maksudnya. Hatta tatakallama, sehingga kamu berbicara, au takhruja, atau keluar, maksud keluar itu bergeser, keluar dari tempat itu, bergeser, jangan di tempat yang sama. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita demikian. An la nasila sholatan bisolah, jangan menyambung satu sholat dengan satu sholat yang lain di tempat yang sama, maksudnya. Hatta natakallama, sehingga kita berbicara, au nakhruja, atau keluar. Maksud berbicara itu meminta bergeser, ya, punten, ya, bukan berarti ngobrol beres sholat wajib ngobrol, itu mengganggu, tentu kan mengganggu yang sholat, hukumnya dosa, ya. Jangankan ngobrol, bacaan sholat saja tidak boleh mengganggu bacaan sholat yang lainnya. Ngaji Quran saja tidak boleh mengganggu yang sholat, apalagi ngobrol, nggak boleh. Nah, ini jadi dalil, ya, dan kita sudah amalkan bahwa yang sholat termasuk sholat wajib, ya, bukan Jumatan saja, kalau beres bergeser. Saya dari sejak kecil melihat jamaah masjid begitu, belum sempat saya tanyakan, tapi aneh juga, kenapa ya? Ada teman yang saya, kenapa ya cenah kok pada bergeser? Saya jawab, saya juga nggak tahu gitu. Sampai belajar hadis ini, oh iya ya hadisna, ya, piraku diamalkan ku jamaah orang wa hadisna cetek gitu. Jadi begitu sunnahnya. Kata Imam An-Nawawi, hikmahnya untuk lebih memperbanyak saksi. Saksi apa? Saksi tempat ibadah kita, ya. Wa akhrajatil ardu asqa yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari kiamat nanti bumi itu memberitahukan berita-beritanya. Berita apa? Berita tempat dia dijadikan tempat ibadah oleh hamba-hambanya, ya. Itu kan berarti bapak wajib ngacak ayeuna di dieu ke ditu KB keasaan, enggak juga. Nabi juga kan Abu Bakar selalu di depan. Maksudnya jangan di tempat yang sama sesudah sholat wajib dan sholat sunat, bergeser gitu. Kemudian berikutnya ini tentang fadilah sholat Jumat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala, siapa yang mandi, tsumma atal jumu'ah, kemudian datang Jumatan, jadi mandi dulu. Fa shalla ma qaddara lahu, lalu dia sholat sesuai yang ditakdirkan baginya, maksudnya sekemampuan dia. Ini yang dimaksud sholat intidor. Tsumma ansota, kemudian dia diam, maksud diam itu menyimak. Hatta yafrughal imamu min khutbatihi,
sehingga imam selesai dari khutbahnya. Tsumma yusolli ma'hu, kemudian sholat bersama imam, ya. Jadi mulai dari mandi, intidor, menyimak khutbah, tenundutan hari ansota mah. Ai nundutan mah berarti tidak ansota, ya. Hilang pala jumatannya. Kemudian sholat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang lainnya yang akan datang. Wa fadlu thalathati ayyam, dan lebih 3 hari. Kenapa lebih 3 hari? Ya kan teorinya di Al-Quran, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu balasannya minimal 10 kali lipatnya. Ini yang menyebabkan kita semua masuk surga, karena ada lebih pahala dari amal agar bisa menutup dosa. Sok pak, kita jujur, lebih banyak dosa, lebih banyak amal baik? Dosa. Atuh mau jadi ke surga teh. Jadi insya Allah karena kebaikannya dilipat gandakan, kalau dosa tidak dilipat gandakan. Dan bapak-bapak jangan berpikir si kabayan. Saya sudah 3 kali Jumatan, berarti 30 poe cedah hampura dosa. Berarti sekali Jumatan teu naon cenah. Dina sabulan kabayan doraka tuh, ya. Apa artinya pahala 30 hari kalau kemudian berbuat dosa? Hancur, ya. Apalagi dosanya dosa besar, meninggalkan Jumatan itu dosa besar. Kalau 3 hari sampai dicap murtad, ya. Begitu. Jadi jangan berpikir sekabayan. Tambahan amal atau pahala itu tujuannya untuk menghapus dosa kita. Jangan cenah ye 3 Jumatan 30 poe berarti cenah menang ya Jumat terakhir teh Jumatan. Eta mah kabayan bodoh teh ya. Kemudian berikutnya wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah seputar hari Jumat. Faqala, Nabi menjelaskan, fihi sa'atun, padanya ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha, tidak menepatinya, abdun muslim, seorang hamba yang muslim, wa huwa qaimu yusalli, dan dia sedang sholat, yas'alullah azza wa jalla, lalu dia memohon kepada Allah azza wa jalla syai'an apapun, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Wa asyara biyadi yuqalliluha, dan Nabi berisyarat dengan tangannya sedikit, mungkin sambil begini, sa'atun, ya, atau begini, sa'atun, ada sedikit waktu yang kalau itu dipakai untuk berdoa ketika dia sholat pasti dijabah. Ini yang dimaksud sa'atul ijabah di hari Jumat. Kapan sedikit waktu itu? Ada 40 pendapat. Dari 40 pendapat itu ada 2 yang paling kuat, yaitu hadis berikutnya. Wa Nabi Burdah an Nabi radhiyallahu anhuma, Abu Burdah dari ayahnya Abu Musa, ya, Abdullah bin Qais. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ma baina an yajlisal imam, antara duduknya imam. Duduk imam berarti khutbah. Kan imam assalamualaikum duduk dulu kan sebelum khutbah. Ila antuk dos sholat, sampai selesai sholat Jumatan. Kalau tadi berdiri sholat, ya berarti diutamakan itu doanya di dalam sholat Jumat atau sholat sunat ba'da Jumat. Sok ngadoa. Pernyataan Nabi berdiri sholat bukan berarti qaimun itu harus sedang berdiri, karena berdiri kan nggak ada doa. Berdiri mau baca Quran dan i'tidal,
ya. Maksud qaimun itu melaksanakan, kayak qiyam Ramadan ya, qiyamul lail, maksudnya melaksanakan sholat malam Ramadan. Termasuk ini kan dari khutbah sampai selesai Jumatan, kan sholatnya ketika khutbah nggak ada sholat, kenapa disebutkan khutbah? Nanti dijelaskan oleh Abu Hurairah di hadis berikutnya. Iya kan, kalau orang menunggu sholat dihitung sholat, ya kan? Hadisnya kan, bapak-bapak kalau datang ke sini di jam 5:30, bapak-bapak itu sudah dihitung sholat dari jam 5:30, meski adzan maghribnya jam 6 kurang, gitu. Karena di hadis yang umum, orang yang menunggu sholat itu dikategorikan sholat. Inilah mengapa khotib Jumat di dalam khutbahnya dianjurkan tidak melewatkan doa. Bahkan di Nahdiyin itu kan, khutbah pertama panjang, khutbah kedua doa gitu. Jadi dianjurkan ya khotib Jumat di khutbahnya berdoa karena ada saatul ijabah. Dan kita kadek tong nunutan nyelebar. Dalam sholat juga demikian, tentu bukan ketika berdiri, karena kalau berdiri mau baca Al-Fatihah dan surat. Pastinya di ketika ruku, di ketika sujud, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat ya. Termasuk di sholat sunatnya. Jadi maksud Nabi seriuskeun ketika Jumatan itu pakai untuk berdoa ya. Tong di multajam mungkul ya, urang mah ngadoa seriusan multajam. Padahal di sini juga ada saatul ijabah. Yang kedua, yang paling kuat dari 40 pendapat itu, wa fi hadits Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa an Jabirin inda Abi Dawud wa Nasa'i annaha ma baina sholatil asri wa ghurubis syams, antara sholat asar dan terbit matahari, terbenam matahari. Ini ada dialog panjang. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Nabi menjelaskan saatul ijabah hari Jumat itu antara sholat asar sampai maghrib. Lalu dikuatkan Abdullah bin Salam, saya pun baca di kitab Torah bahwa saatul ijabah hari Jumat, jadi sudah diajarkan sejak zaman Nabi Musa juga, itu adanya di antara asar sampai maghrib. Sholat, Abdullah bin Salam menjelaskan, bukankah orang yang duduk menunggu sholat dihitung sholat? Memang nggak ada sholat kan, sholat naon pada asar, nggak boleh menyengajakan sholat, nggak boleh, bid'ah ya. Itu sholat waktu yang, atau sholat jenazah yang mau dikuburkan nggak ada waktu lagi ya. Jadi nggak boleh menyengajakan sholat. Tapi kata Abdullah bin Salam, iya kan, kata Nabi juga, orang yang menunggu sholat dikategorikan sholat. Maka dari itu para ulama salaf tuh banyak, dari sejak ba'da asar Jumatan, ba'da asar Jumat ya, sampai maghrib Jumat, mereka banyak diam di masjid, berzikir, ngaji Quran, berdoa ya. Seandainya mau bapak-bapak amalkan silakan. Saya sendiri agak susah. Kenapa? Karena ada jadwal kajian ya. Pada maghribnya juga ada jadwal kajian, jadi siap-siap baca, makan ya kalau nggak saum, dan Jumat sering tidak saum. Tapi kalau tidak ada jadwal kajian, saya datang ke masjid jam 5 atau kadang dari asar sampai maghrib nggak pulang ya. Silakan bapak-bapak amalkan, ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Termasuk yang sudah pernah kita bahas dulu, fatwa Imam Syafi'i. Jadi yang dimaksud datang di jam pertama itu dari jam 7 pagi, silakan kalau mau diamalkan, kan ada ripuh. Jadi ya kalau ingin seperti kurban unta itu datangnya dari pagi ya, atau jam 8, atau kalau jam 11 gitu ya kita semua kurban enog lah ya. Tapi memang intinya itu adalah paheula-heula ya, paling dulu datang ke masjid
dia yang paling utama. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an qala madatis sunnah anna fi kulli arba'in fasaidan jumatan. Sudah berlaku sunnah setiap 40 orang lebih itu ada jumatan. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Maksudnya bukan syarat sah berjamaah, bukan. Cuma sunnahnya kalau sudah ada 40 orang di satu kampung itu mengadakan jumatan sendiri. Tapi kalau belum gabung dengan masjid jami yang lain. Makanya di lembur aya masjid jami istilahnya, aya tajuk ya. Aya musola. Jadi kalau sudah ada 40 sunnahnya mengadakan sendiri gitu. Kan tidak wajib jumatan di kampung yang belum berpenghuni. Nah, apa ukuran berpenghuni tetap itu? Kalau sudah ada 40 orang penghuni tetap itu wajib jumatan. Kalau tidak masih gabung dulu dengan masjid jami yang lainnya. Jadi bukan syarat cenaya 12 teu sah, entah, bukan begitu. Sah tetap 2 orang juga. Cuma sunnahnya kalau sudah 40 itu mengadakan jumatan sendiri ya. Jadi wajib Jumat. Yang asalnya tidak wajib Jumat jadi wajib Jumat. Kemudian dari Samurah bin Jundab bahwasanya Nabi SAW yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jumu'ah. Selalu beristighfar untuk kaum mukminin wal mukminat di setiap Jumat ya. Ini dalam khutbah. Saya sengaja suka membaca surat Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Mau seperti ini, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, silakan. Atau kalau kata Imam Syafi'i dengan mengatakan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, itu sudah cukup kata Imam Syafi'i. Pokoknya ada istighfar dalam khutbah buat semua kaum mukminin dan mukminat. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah, Nabi SAW bersabda, kana fil khutbah, beliau dalam khutbah kata Jabir, yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakkirun nas, membaca berapa ayat Quran untuk memberi peringatan kepada jamaah. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Jadi khutbah Jumat itu ditekankan mengambil tema-tema dari Al-Quran, bukan membahas artis, politik, ulah. Itu sunnahnya begitu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir dari bab Jumat ini nomor 494 dari Thariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Jumat itu satu hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, illa arba'atan, kecuali 4 orang yang tidak wajib. Yang pertama mamluk, hamba sahaya, wa mur'atun, perempuan, wa sobiyun, anak kecil, wa maridun, dan orang yang sakit. Ini keempat-empatnya kalau tidak Jumatan, dan perempuan tidak boleh Jumatan, itu kembali ke syariat sholat duhur. Orang sakit boleh Jumatan, boleh tidak. Anak kecil boleh dibawa Jumatan, boleh tidak. Hamba saya juga boleh Jumatan, boleh tidak. Kalau perempuan tidak boleh Jumatan karena tidak pernah ada sunnahnya. Yang kelima yang dikecualikan adalah musafir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'atun. Tidak ada kewajiban Jumat bagi musafir. Tapi kalau musafir mau Jumat boleh, silakan. Dalilnya adalah ketika Nabi ibadah haji kan Jumatan itu di Arafah ya. Nabi
tidak sholat Jumatan, beres duhur Nabi langsung khutbah Arafah, wukuf di Arafah, dan tidak ada sholat Jumat, melainkan dijama duhur dan asar. Dan terkait musafir Jumatan kemudian dijama, itu juga sudah saya jelaskan. Kalau konteksnya makmum yang bermakmum kepada orang mukim yang Jumatan, jadi dia ikut Jumatan makmumnya, maka boleh dijama ya dengan asar. Tapi kalau konteksnya dia imam, kalau dia Jumatan berarti dia sholat tam. Kalau sholat tam ya nggak dijama. Sholat dijama itu kalau dia sholatnya sholat musafir, ya bukan sholat tam, sholat yang mukim. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastawa alal minbar, apabila berdiri tegak di atas minbar, istaqbalnahu, bukan fahu, nahu biwujuhina, kami menghadap beliau dengan wajah kami. Jadi antusias, tetungkul kieu mun kieu nundutan, kieu tatangga, ya, biar tidak ngantuk. Ya cenah ada imamna meni leuleus jadi teu hayang tangah, tah lapor ka Pak Haji tong dijadwal deui. Kan sunnahnya khotib Jumat itu harus galak. Walahu syahidun min haditsil Bara inda Ibnu Khuzaimah, ada penguat yang lain. Syahid itu dari hadis Al-Bara riwayat Ibnu Khuzaimah. Terakhir dari Hakam bin Hazan radhiyallahu an, qala syahidnal jumu'ah, kami pernah menyaksikan atau menghadiri Jumatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqoma mutawakkian ala ason au qausin, beliau berdiri sambil memegang tongkat atau busur. Ini bukan berarti selalu begini ya. Kalau di Ambon, saya pernah ke Ambon Jumatan, Pak Ustadz, di sini mah khutbah Jumatnya harus pakai tongkat. Kenapa? Ya ada dalilnya juga, Nabi pakai tongkat. Bukan selalu, pernah ya boleh, tapi boleh juga tidak. Bukan berarti selalu. Tapi dari sini mah harus, kata MUI-nya, ya bolehlah cerita gitu. Kapan lagi saya pakai tongkat gitu. Ya. Oh tanya juga kia. Boleh ya, bahkan harus digebrik-gebrik 3 kali ya, dan yang menggebrik-gebrik 3 kalinya itu muadzin ya. Nah itu saya lupa tuh, bukan lupa, saya nggak tahu. Saya naik mimbar, saya langsung pegang tongkat gitu. Beres Jumatan saya ditegur, Pak Ustadz salah. Salahnya gimana? Harusnya tongkatnya diserahkan oleh muadzin. Oh gitu, nyabalah cetek kagok. Jadi boleh ya, bukan berarti selalu atau jadi syarat sah Jumatan harus pakai tongkat. Kalaupun tidak pakai tongkat nggak apa-apa ya. Sekian ini pembahasan tentang sholat Jumat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga Pak Haji, sekedap Pak Haji. Bagaimana kalau kesempatan ada wajib dan ada sholat tahiyatul masjid, sedang waktunya sangat mepet gitu, yang lebih mana yang lebih afdal? Tahiyatul masjid itu intinya masuk masjid sholat, sholatnya apapun, termasuk rawatib, termasuk sengaja tahiyatul masjid. Jadi kalau konteksnya seperti yang Bapak tanyakan, waktunya di sini kan 5 menitnya, mau 2 kali sholat mau kaburu, ya udah rawatib. Rawatib yang didahulukan, karena dan rawatib itu sunnah sholat sebelum duduk sudah terlaksanakan. Kan tahiyatul masjid itu intinya kita sholat sunat sebelum duduk ya. Mangga Pak Haji. Di hadis yang 185 ini ada kitab yang menerjemahkan maka terkata lama
sholat. Karena di awalnya jangan disatukan sholat Jumat dengan sholat yang lain, jadi bersatu. Kalau bersatu nggak boleh. Ada yang terjemah itu gimana? Satu, Ustaz juga. Yang kedua, tadi yang Jumat yang dengan sholat safar. Ada yang ikut sholat Jumat dulu, kemudian nanti jamaah dia sholat berikutnya, atau sholat biasa juga. Kalau di rest area tempat ya, itu yang sholat jamaah imam, sholat polis, berarti tidak harus di depan ya rasanya. Tapi di tempat lain saya sudah sering di hasilin itu sholat maghrib, setelah maghrib dia sholat sendiri, lalu jamaah dengan bisa. Ini harusnya kira-kira yang paling bagaimana? Ya baik, yang pertama ini tentang jangan menyambung sholat dengan sholat yang lain sehingga berbicara. Ada yang menerjemahkan berzikir, iya saya juga baca demikian di Syarah An-Nawawi Sahih Muslim. Di antara tata kalama itu berzikir, jadi jangan langsung disambung ya, ada zikir dulu. Yang kedua terkait sholat safar, apakah gabung kepada yang mukim atau berpisah? Kan adabnya kalau kita masuk ke satu masjid ada imam, kita harus ikut ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi selama safar. Karena Nabi itu pasti jadi imam, makanya Nabi itu gabung. Cuma karena Nabi yang jadi imam, maka Nabi tetap safar. Makmumnya yang tidak safar nambah lagi. Itu. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Kalau kita yang safar gabung kepada yang mukim, maka kata Nabi SAW di hadis yang lain, kita ikut yang mukim sholatnya. Tapi beres begitu silakan kita jamak ya. Jangan ini imam ada sholat maghrib kita bikin sholat maghrib belakang, nggak boleh kan. Nggak boleh ada dua imam dalam satu masjid ya. Adabnya itu jangankan sholat lagi, ngobrol aja di belakang. Hadisnya sudah kita bahas dulu. Nabi panggil kan, kenapa kamu ngobrol di belakang? Saya sudah sholat. Kalau kamu sudah sholat datang ke sini sholat lagi bersama imam. Adab memang tidak wajib, itu adab ya, etikanya begitu. Maka yang tadi saya jelaskan, boleh tidak ini Jumatan dijamak dengan asar? Boleh kalau memang orangnya memang sedang sholat safar, karena jamak itu untuk yang sholat safar. Masalah dia ikut Jumatan, ya karena ikut yang mukimnya kan sedang Jumatan, tidak sholat duhur ya. Tapi kalau imam itu dia sholat Jumatan, lalu udah Jumatan dia kemudian jamak dengan asar, yaitu sama dengan dia sholat duhur 4 rakaat, lalu dia jamak dengan sholat asar 2 rakaat, itu rancu ya. Jadi sebaiknya tidak kalau imam ya. Jadi kalau imam Jumatan ya udah jangan dijamak dengan yang asar. Tapi kalau makmum kayak bapak-bapak yang demo di Istiqlal ya, kan ikut Jumatan masa berpisah? Kan adabnya tidak berpisah dalam satu masjid. Ikut beres gitu kemudian mau dijamak dengan asar, ya kan bapak-bapak sedang safar nggak apa-apa. Tadi ikut Jumatan karena imamnya saja yang sedang mukim. Kalau imamnya tidak Jumatan duhur ya ikut duhur, karena pasti 2 rakaat kalau sedang safar. Begitu. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Ini apabila setelah selesai sholat wajib kemudian kita berzikir dan setelah itu kan sholat rawatib, tapi masih tetap di tempat itu. Jadi saya pernah mendengar bahwa itu nggak apa-apa, kecuali kalau sholat wajib kemudian kita mau sholat sunat rawatib baru bergeser. Apa kita mau menjelaskan? Ini kan disebutnya sholatan bisolatin, dengan isim nakiro itu umum, sholat apapun ya, kecuali kalau taraweh mah kan
Kalau di sini 4, 4, 3 eta keneh kan salatna, bukan salat yang berubah. Jadi boleh di tempat yang sama, tidak harus gonta-ganti. Tapi kalau ini salatan salat yang lain apapun, Pak, jadi bergeser. Meski sudah wirid dulu, ya. Jadi kan tadi konteksnya As-Sa'ib bin Yazid ini sudah wiridan, tapi sholat di tempat yang sama. Lalu kata mereka jangan begitu. Dan jangan di sini memang tidak jatuh haram, makruh, sebaiknya tidak. Ya. Kalau kita mengamalkannya kita dapat pahala. Kalau kita tidak mengamalkannya kita nggak dapat pahala. Begitu kan makruh itu. Ya. Kalau kita meninggalkan larangan itu kita dapat pahala. Kalau kita tidak meninggalkan larangan itu enggak dapat pahala, begitu. Dosa mante ngan rugi tidak dapat pahala. Kayak sunat kalau diamalkan dapat pahala, kalau tidak diamalkan tidak dapat pahala. Bukan tidak apa-apa, tidak dapat pahala, rugi gitu. Lebih baik nggak sholat. Kadang-kadang kan gini setelah sholat wajib susah nih. Tunggu nggak sampai 5 menit. Masa kesimpulannya nggak usah sholat. Mengapa Ji? Ketika sedang berjemaah, terus di pinggir dia atau kanan ribut atau ngobrol sehingga mengganggu dalam jumatan. Sedangkan ini tidak pernah menunggu. Apakah kita mesti di sana terus atau bukan berdosa kalau kita pindah tempat misalnya? Itu aja. Terima kasih. Ya kalau itu betul terdesak, asal jangan Bapak berbicara. Kayak sholat kalau berbicara nggak boleh, tepak Pak. Ya, kayak sholat kan gerak boleh kan, tapi kalau ngomong jempe batal sholat. Nah gitu, tepak aja. Polototan sakedik Pak Haji. Jadi asal jangan berbicara kita, jangan berbicara. Jadi ketika kita menyimak khutbah Jumat ibaratnya sholat, jangan berbicara. Ya, boleh, itu bagian dari gerakan darurat. Kalau kita memang susah konsentrasi, ya kalau masih bisa konsentrasi abaikan saja. Ya. Dilempar aja. Mangga. Kalau sedang Jumatan batal, ya wudhu dulu, gabung lagi. Pas sholat wudhu dulu, gabung lagi masbuk. Ya, masbuk. Kalau sudah beres, ya berarti sholat duhur. Iya, kan udah nggak ada berjumatan, berjamaahnya. Ya, sholat sendiri, masa ajak yang lain. Mendengarkan adzan dulu. Mendengarkan adzan dulu, wajib itu mendengarkan adzan itu, menjawab adzan, beres menjawab adzan baru dia sholat tahiyatul masjid. Gitu. Tapi kalau mendengar khutbah meskipun wajib boleh ditinggalkan untuk tahiyatul masjid. Ada lagi? Cukup? Ya baik, terima kasih. Ini sudah selesai. Bab berikutnya itu sholat khauf, sholat perang. Tapi hemat saya kita lewat saja dulu, karena terkait kepentingan fikihnya belum mendesak. Kita lanjut nanti sholat hari raya Idul Adha ya. Pas kan ini sudah ya dulu ketika Ramadan ya kalau nggak salah. Berat atau diulang lagi ya, nggak apa-apa diulang lagi ya. Karena menjelang Idul Adha dan nanti lanjut ke sholat gerhana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.